Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dan wadin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Puji dan puji syukur kita panjatkan terhadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat umur di dunia dan nikmat puasa saat ini. Dan tidak lupa pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat-sahabatnya. Bila Anda menginginkan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat, maka mulai sekarang jauhi sifat iri dan dengki yang telah jauh melekat dalam diri. Di kultum saat ini saya akan membahas tentang sifat iri dan dengki yang ada dalam diri kita. Karena sifat dengki dan iri hati yang melekat pada diri kita akan membawa kita ke dalam api neraka, sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Rasulullah SAW berikut ini. Telah menceritakan kepada kami Harun bin Abdullah Al-Hammal dan Ahmad bin Azari. Keduanya berkata, menceritakan kepada kami Ibnu Abu Fudaik dan Isa bin Abu Isa Al-Hanaj dan Abu Az-Zinad dan Anas, bahwa Rasulullah SAW bersabda, kedengkian akan memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar, dan sedekah akan menghapus kesalahan sebagaimana air dapat mematikan api. Salat adalah cahaya seorang mukmin, sedangkan puasa adalah perisai dari api neraka. Hadis riwayat Ibnu Majah. Mengingat begitu, bahwa buruk sifat iri dan dengki menurut hadis di atas yang dapat memakan habis tak tersisa kebaikan dan amal perbuatan lain yang telah kita lakukan selama ini, maka kita harus menjauhi sifat itu. Karena bila iri dan dengki sudah merasuki hati kita, tidak peduli tetangga ataupun saudara, semua akan terkena imbasnya. Mungkin kita sering melihat secara langsung dengan mata kepala kita sendiri, atau di televisi akan kebakaran yang menimpa gedung-gedung yang bertingkat, gedung mewah, atau bahkan gubuk derita sekalipun. Ludes ditelan api dan sekejap mata memandang, lihatlah pagaruyung yang mewah itu. Jangankan bangunan utamanya, bangunan di sampingnya pun bisa terkena hembusan api yang menyala-nyala merah merekah. Bak apel yang lagi ranum saking merahnya. Ini baru api di dunia yang memakan bangunan, apalagi api neraka yang warnanya bisa hitam pekat. Tidak bisa dibayangkan oleh pikiran kita betapa panasnya api neraka tersebut. Seperti itulah perumpamaan bagaimana hasad memakan kebaikan yang selama bertahun-tahun kita lakukan. Amalan ibadah yang sudah tunggang tanggi kita kerjakan pagi, siang, malam sampai lutut dan kening pegal dan berwarna kehitam-hitaman dikarenakan ibadah yang kita kerjakan. Namun semua ludes hanya dikarenakan satu perkara saja yang kita kerjakan. Yang dikerjakan bukan oleh tangan, hanya sekeping daging yang lembut dan lunak. Itulah yang dinamakan hati. Hasad itu berasal dari dalam hati seseorang. Rasulullah pernah memberitakan pada para sahabatnya sampai seberapa kali akan ada kedatangan seorang ahli surga. Setelah berkata hal tersebut, maka datanglah seorang lelaki. Keesokan harinya pun begitu. Sampai ada seorang sahabat penasaran akan amalan apa sih yang dilakukan oleh pemuda ini. Sampai-sampai ia dikatakan Rasulullah penduduk surga. Maka sahabat itu pun meminta izin untuk menginap di rumah lelaki tersebut. Setelah beberapa hari menginap, dilihat ibadah lelaki tersebut biasa-biasa saja, tidak ada yang istimewa. Akhirnya bertanya kepada lelaki tersebut dan menceritakan sebab ia menginap di rumahnya. Apa jawab lelaki tersebut? Saya sebelum tidur setiap harinya selalu merenungkan diri saya dan tidak ada sedikit pun di hati saya ada rasa iri ataupun dengki dengan siapapun. Jadi betapa besarnya pengaruh sifat dengki pada diri seorang, dan betapa seorang bisa masuk surga hanya karena tidak adanya sedikit pun rasa iri atau dengki pada sesama. Maka pada adik kita, pada anak kita, pada suami istri kita, pada teman kita, pada tetangga kita, atau bahkan pada saudara-saudara kita, karena kita harus menyadari sya'in maziyah pada seorang masing-masing yang punya kelebihan yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 32 yang artinya, dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan oleh Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain, karena bagi orang laki-laki yang sebagian dari
pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita pun ada bagian dan apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa segala sesuatu. Orang yang hasad menginginkan agar karunia-Nya yang telah diberikan oleh Allah Ta'ala kepada orang yang diirikannya itu hilang dan beralih kepada dirinya, baik itu kelebihannya, kasih sayang orang kepadanya, keutamaannya, kekayaannya, kepintarannya, ataupun yang merupakan kelebihan orang tersebut hilang lenyap, bahkan ia tak segan-segan berupaya membuat tipu daya. Segala macam cara agar karunia dan rahmat serta kelebihan yang ada pada orang tersebut hilang diterpa angin. Kalau bisa tak berbekas sama sekali, dan karunia atau kelebihan itu beralih kepada dirinya. Saking hasadnya ia pada orang tersebut. Betapa jeleknya sifat ini, wajar saja kebaikan amalan ibadah yang kita bisa terlahap sampai hangus kehitaman. Yang ada hanya debu-debu berterbangan karena betapa jeleknya sifat iri ini. Kalau kita tak ingin amalan ibadah kita lenyap begitu saja, ada baiknya kita sering-sering mengingat hadis tersebut, terutama di saat melihat kebakaran atau minimal melihat kayu ditungku saat kita memasak atau melihat orang-orang sedang masak. Kita sadar begitulah rasa iri, dengki atau hasad memakan segala kebaikan yang telah bertahun-tahun kita kerjakan. Apa kita mau amalan kita sia-sia bagi angin dan menerbangkan daun kering? Betapa rapuhnya daun yang telah kering terontang itu. Allah SWT berfirman, yang artinya, dan dari kejahatan pendengki bila ia dengki. Quran Surat Al-Falaq ayat 5. Menurut tafsir Jalalin, ayat tersebut menerangkan bahwa apabila ia menampakkan kedengkiannya, lalu berusaha atas kedengkian yang dipendam itu, sebagaimana yang telah dikerjakan oleh Lubaid si Yahudi tadi, dia termasuk orang-orang yang dengki terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketiga jenis kejahatan yang disebutkan sudah lafal makholak, padahal semuanya itu telah terkandung dalam maknanya. Hal ini tiada lain mengingat kejahatan yang ditimbulkan oleh tiga perkara tersebut sangat parah. Menurut tafsir Quraisy Shihab, ayat tersebut memiliki makna bahwa doa agar terhindar dari kejahatan orang yang dengki mengharapkan hilangnya nikmat dari orang selain dirinya. Hanya ada rasa hasad di dalam dirinya, orang yang diperbolehkan oleh agama sebagaimana sabda Rasulullah yang kira-kira bermaknakan tidak diperbolehkan hasad kecuali dua perkara. Seorang yang diberikan oleh Allah Ta'ala akan harta lalu ia menafkahkan hartanya itu pada jalan Allah, dan seorang yang diberikan karunia Allah Ta'ala akan ilmu dan ia mengamalkan ilmunya serta memberikannya kepada orang lain. Lantas bagaimanakah cara kita agar terhindar dari sifat iri? Caranya cukup mudah, asal ada kemauan yang kuat. Pertama, kita harus menyadari bahwa kalau kita iri, segala amalan kita akan rusak. Yang kedua, kita harus menyadari dan bersyukur atas karunia yang telah diberikan oleh Allah Ta'ala. Allah berfirman, jika kamu bersyukur, maka nikmatku akan kutambah, tetapi bila kamu kafir, maka tanggunglah azabku yang maha pedih. Yang ketiga, kita harus menyadari bahwa ada beberapa perkara yang tidak bisa diganggu-gugat oleh manusia dari ketentuan yang diciptanya, yaitu kelahiran, kematian, rezeki, dan jodoh seseorang telah ditetapkan dari Allah Ta'ala. Yang keempat, tak perlulah kita mencari aib atau kesalahan seseorang. Hal ini akan menimbulkan dosa dan iri dengki kita saja pada orang tersebut. Allah berfirman, janganlah kamu bertajasus mencari kesalahan-kesalahan orang lain, dan janganlah kamu bergunjing hanya diperbolehkan agama dalam beberapa perkara, salah satunya bila ada niatan baik untuk merubah orang yang kita gunjingan tersebut. Tiada gading yang tak retak, tiada manusia yang tak memiliki kesalahan. Yang benar datangnya dari Allah Ta'ala, yang salah berasal dari diri saya dan setan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.